Oke, jadi sekali lagi ya, seperti yang disampaikan oleh Miranda tadi bahwa SIG itu ya kita akan belajar bagaimana kita menyusun data geografis. Kalau dibilang data geografis berarti penampakan bentuk bumi ya, penampakan kayak penampakan permukaan bumi ya. Nanti itu bisa jadi ya bisa jadi peta yang kita gunakan itu ya bukan hanya sebatas kasih informasi tentang gambar muka bumi, tidak ya. Mister tadi cari-cari di internet peta sekarang itu digunakan untuk apa sih gitu. Kalau dulu kan peta digunakan untuk pelayaran ya. Misalkan kalau misalnya kita mau pergi ke luar negeri, oh kita pakai peta ini gitu. Ataupun ketika kita sebelum ada apa ya Google Maps sekarang ya, kalau kita pergi kemana-mana kita butuh peta dulu. Kalau dulu, tapi yang sekarang ya peta itu digunakan peta digunakan untuk apa sih begitu. Nah, ternyata peta itu di dalam sistem informasi geografis SIG ya dimodifikasi pemanfaatannya sekarang ya. Ternyata ya untuk penyebaran COVID aja yang kemarin ya ternyata juga menggunakan peta ya. Saya akan tunjukin deh ke kalian ya. Ternyata pada saat kenapa sih bagaimana sih Badan Penanggulangan COVID-19 itu mereka bisa tahu ternyata yang yang terkena COVID itu jumlahnya segini begitu. Bagaimana sih mereka menentukan itu? Itu ternyata dari situ juga mereka menggunakan data dari SIG begitu ya. Mister akan tunjukin, tunggu ya. Tunggu sebentar, Mister akan oke. Sebentar ya, Mister save dulu gambarnya. Share screen. Kok nggak terbuka? Nah, maksud Mister boleh dilihat gambar seperti ini? Sudah dilihat layar dari Mister? Sudah ya? Nah, ternyata ya peta yang sekarang itu misalnya pemanfaatan peta yang kita tahu ya bukan hanya sekedar buat nunjukin arah. Ya, kenapa? Halo, kenapa Stephanie? Oke, tidak ada. Jadi, Mister ulangi ya. Ternyata peta sekarang itu bukan hanya digunakan untuk nunjukin arah gitu, tetapi peta juga digunakan untuk memetakan kalau yang karena kasusnya sekarang adalah COVID ya, penyebaran COVID, jadi dipetakan tuh ya. Jadi kalau kamu lihat gambar-gambar ini ya ini yang disebut dengan hasil dari sistem informasi geografis begitu ya. Ini hasil dari SIG. Dari SIG sendiri, SIG itu sendiri apa sih kayak gitu ya. Jadi dari apa yang sudah Mister sampaikan ya, bahwa sebelumnya ya ketika kita belajar tentang SIG ya sistem informasi geografis berarti kita harus mengerti tentang peta dan penginderaan jauh gitu ya. Oke, jadi boleh satu orang boleh menyimpulkan ternyata apa itu SIG. Silakan ya, dari apa yang Mister sampaikan boleh satu orang. Jadi SIG itu apa sih gitu. Mungkin kasih satu menyampaikan kata kunci lah ya, selain kita yang disampaikan oleh Miranda tadi ya, itu pengertian yang disampaikan oleh Miranda itu benar ya. Tapi kira-kira ketika menyampaikan kita, karena kita sudah tahu oh ternyata SIG itu apa, dan kita mau menyampaikan ke orang yang belum tahu misalkan apa kata kuncinya gitu dari SIG.
Silakan, boleh angkat tangan ataupun aktifkan mic. Gitu. Tidak ada yang mau mencoba? Tidak ada. Oke. Kalau begitu, Mister akan tunjukin lagi deh ya satu artikel ke kalian ya tentang SIG ya. Biar ya Mister tujuannya menyampaikan ini biar kamu mengerti ya. Mengerti oh ternyata sistem informasi geografis itu bukan peta juga, tapi ada satu sistem ya, namanya aja sistem ya. Kalau dibilang sistem berarti ada alur ya, ada banyak komponen di dalamnya begitu ya. Kita nggak hanya belajar tentang petanya saja ya. Jadi intinya ketika belajar SIG ya kita harus belajar peta ya, belajar tentang pemanfaatan peta, belajar tentang informasinya begitu. Jadi bukan hanya satu topik saja begitu. Oke, Mister akan tunjukin lagi dan bisa lihat dulu. Oke, layar Palmosan sudah terlihat belum? Sudah ya? Halo Miranda, kamu pusing sekali nih terlihat di layar Palmosan ini. Baru pagi-pagi nih. Ini layar Palmosan sudah terlihat ya? Terlihat ya. Jadi ya bisa akan jelasin lagi ya. Jadi SIG itu adalah ya, SIG adalah pengelolaan data ya yang memudahkan manusia ya bisa mengetahui data tentang informasi ya, informasi geografis ya gitu. Jadi kalau dulu ya ada tadi Mister lihat ada satu seminar ya, pembicaranya itu mengatakan bahwa dulu peta suatu daerah bisa saja dibuat dengan manual ya, pasti dibuat manual ya, manual dan peta itu dibuat selebar mungkin ya, bisa lebar sekali begitu sebelum ada ditemukan yang namanya Maps ya, perangkat lunak sekarang ya, misalkan Google Maps begitu ya, software. Jadi dulu itu orang-orang itu membuat peta ya, itu ya mereka buat peta itu di dalam lembar yang sangat luas gitu, di dalam kertas yang begitu luas begitu. Nah, ternyata ya dengan adanya aplikasi-aplikasi atau perangkat lunak ya, kamu bisa lihat di gambar di layar Mister ya, ada banyak kelebihan dan kekurangan. Ternyata juga di sistem informasi geografis sendiri ya, kalau misalnya kita belajar tentang SIG dan peta ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kamu bisa lihat di sini ya. Kalau peta itu ya kekurangannya itu bahannya tidak stabil ya. Bahannya tidak stabil, tetapi di satu sisi ya di sistem informasi geografis yang menggunakan aplikasi ya, kita kalau misalnya nah ini Mister dapat satu kata kunci ya. Kalau berbicara tentang SIG berarti kita berbicara tentang perangkat lunak ya. Perangkat lunak itu artinya aplikasi yang kita gunakan. Kalau misalnya peta, kalau peta kan bentuknya itu fisik. Kalau bentuk fisik peta itu kan bentuknya kertas kan ya, betul. Nah kalau berbicara tentang sistem informasi geografis berarti kita berbicara tentang peta yang dalam bentuk perangkat lunak begitu. Misalkan Google Maps begitu ya. Ada juga nanti yang namanya QGIS ya, Quantum GIS ya, itu juga perangkat lunak. Nanti Mister akan tunjukin ya, di dalam sistem informasi geografis ada yang namanya software ya atau perangkat lunak begitu. Mister mau tanya dulu nih, ada yang tidak bisa membedakan antara software dan
hardware di sini? Ya, di komputer pelajaran komputer dulu. Ya, Mister mau tanya. Siapa tahu ada yang nggak ngeh apa itu software dan apa itu hardware di pelajaran komputer. Boleh kasih contoh? Ayo, silakan. Dio, silakan Dio. Ya, Mister. Ini kerjaanmu lagi apa ini Dio? Nyalakan kameramu juga. Oke Dio, apa itu perbedaan software dan hardware? Software dan hardware. Kalau untuk hardware dia itu perangkat keras. Ya, contohnya kayak gimana? Kalau di komputer apa yang mana software, yang mana hardware? Oke, sambil dia cari, ada yang tahu? Silakan. Oh, perangkat keras yang perangkat fisik, Pak. Yang perangkat Pak. Oke. Terima kasih Sandi ya. Kalau dari siapa tadi? Fendi ya, raise hand. Silakan Fendi. Hardware atau software? Kalau software itu apa? Kalau hardware itu apa? Boleh kasih contoh? Kalau guna bisa dalam bentuk software kayak alat program atau edit video begitu. Kalau hardware perangkat keras benda fisikal seperti Oke, thank you ya. Jadi benar ya, seperti yang disampaikan oleh Sandi dan Fendi. Ya, bagaimana Dio? Betul nggak Dio? Betul, Mister. Betul ya. Jadi ya, Mister kasih mungkin ada yang belum tahu ya. Ya, jadi software itu ya perangkat lunaknya. Misalkan kalau di HP kita, misalkan Facebookmu, aplikasi Facebookmu, TikTokmu, Mobile Legendmu, itu namanya software. Kalau hardware berarti HP-mu sendiri, HP-nya, ya. Nggak mungkin ada software kalau nggak ada hardware, gitu. Ya, kalau di komputer, jadi software itu misalkan Microsoft Word, Microsoft Office, ya. Semada begitu. Kalau hardware-nya berarti perangkat kerasnya, ya, misalkan CPU, speaker, keyboard, mouse, nah itu namanya hardware. Jadi di pelajaran SIG ini, Sistem Informasi Geografis ya, Mister kasih kata kuncinya. Ya, SIG itu berbicara tentang perangkat lunak atau software. Berarti aplikasi nih. Ngerti ya? Sedangkan peta, kalau kita belajar peta kan ada bentuk manual. Ya dulu orang-orang bikin peta di kertas kan ya. Jadi bentuknya itu hardware ya. Tapi sekarang itu sudah bentuk software, bentuk aplikasi ya. Ada yang namanya Google Maps gitu. Ya, ngerti ya? Ngerti ya? Apa yang Mister sampaikan ini? Gitu. Oke, jadi ketika kita belajar tentang SIG, ya kita berbicara tentang perangkat lunak, ya berbicara tentang software, gitu. Nah, makanya tadi Mister tunjukin, ya kenapa bisa ada sih SIG ini? Ternyata dilihat nih, kalau misalkan kita bikin peta, ya kita mau bikin peta mengikuti cara yang dulu-dulu, ya bayangkan dengan yang sekarang, kayak apa ya? Peta itu kalau misalnya kita bikin di kertas, ya pasti kita butuh kertas yang sangat banyak, peta yang bikin di kertas yang sangat lebar begitu. Tetapi dengan adanya software, ya dalam bentuk SIG dengan berbagai aplikasi, yaitu akan memudahkan kita sekarang. Ya, coba buka di HP-mu sekarang. Kalau misalkan kamu punya yang namanya Google Maps, kamu tinggal cari daerah Kota Palopo, langsung nanti ada, langsung ditunjukin. Ya, langsung ada begitu hasilnya. Jadi itu yang sedang kita pelajari saat ini. Begitu. Oke, bisa ya? Nah, Mister akan tunjukin dulu nih ya komponen daripada SIG ya. Komponen SIG. Nah, komponen SIG seperti yang disampaikan oleh Kezia tadi ya, komponen SIG itu ada tiga bagian penting ya, ada tiga bagian penting gitu ya.
ini kalau kamu lihat di gambar ini ada 4, tapi ada satu bagian yang saling saling berkaitan gitu ya. Jadi di dalam ketika kita berbicara tentang SIG, butuh yang namanya perangkat keras. Ya, harus ada yang namanya komputer. Ya. Jadi Mister kalau mau bilang, Mister kalau misalnya nggak ada komputer, berarti kita nggak akan bisa mengoperasikan yang SIG gitu. Kita nggak bisa nggak bisa belajar tentang sistem informasi geografis ataupun mengoperasikannya begitu. Jadi harus ada yang namanya komputer dulu, ya. Kemudian ada yang namanya perangkat lunak, ya, perangkat lunak atau software. Nah, bentuk-bentuk softwarenya itu ya yang digunakan di GIS, ya, ataupun di SIG, ya, ada beberapa software. Jadi Mister tadi lihat ada software namanya itu GIS, ya. Jadi software kalau sama kayak gini loh. Nah, kalau misalnya Mister bilang perangkat lunak yang kita gunakan untuk membuat surat, apa coba perangkat lunaknya? Kalau kita mau mengetik surat sekarang, kita bikin di mana? Jupanius. Kalau kita bikin surat di komputer, ya kita ketik surat di komputer, kita bikin di mana? Jupanius. Apa aplikasinya? Di mana? Di email. Oke. Kalau kita buat surat lamaran kerja sekarang, kita bikin di mana itu? Apa softwarenya? Apa perangkat lunaknya? Tridiana. Di Word, ya. Ya, bikin di Word. Nah, ini sama juga kayak gini. Ya, perangkat lunak. Jadi kalau misalkan kita mau bikin peta sekarang, di mana kita bikin? Ya, nanti ada namanya aplikasinya itu aplikasi QGIS. Contohnya, nah, nanti ya kamu silakan setelah ini kamu cari, ya misalkan nanti kasih tugas kamu cari apa aja perangkat lunak yang digunakan di dalam sistem informasi geografis. Ya, itu yang Mister sampaikan, ya. Itulah penjelasannya, ya, penjelasan tentang software yang digunakan di dalam SIG. Nah, kemudian tadi komponen yang tidak kalah penting, ya, yang disampaikan oleh Kesia juga tadi, harus ada orang yang mengoperasikan dua bagian ini. Ya, misalkan sudah ada komputer, sudah ada aplikasinya. Kalau nggak ada orang yang mengoperasikan, atau tidak ada orang yang menggunakannya, ya sama aja gitu. Jadi harus ada orang, ya. Nah, orang itu orang yang bisa mengoperasikan tentang perangkat lunak ini harus yang expert, ya, harus yang ahli gitu. Ya nggak mungkin lah anak-anak bisa mengoperasikan aplikasi yang rumit kalau misalkan dia masih anak-anak begitu. Ya, Mister sendiri ya lihat tadi kan ada bagaimana sih aplikasi daripada pembuatan peta itu kayak gimana sih, aplikasi apa yang digunakan. Mister sendiri nggak tahu, tapi Mister akan berusaha untuk belajar. Oh, ternyata ada seminar loh begitu untuk belajar mengoperasikan software tertentu begitu. Nah, dari komponen itu ya sudah ada perangkat keras, sudah ada perangkat lunak, kemudian sudah ada user atau manajemen, ya. Manajemen ini berkaitan dengan orang, ya, individu, ya, berkaitan dengan individu, organisasi, ya, atau user atau pengguna dari perangkat lunak ini nanti menghasilkan data. Nah, data-data inilah yang kita gunakan, ya, data itu data informasi geografi. Ya, inilah data-data yang kita gunakan saat ini, ya. Kenapa sih bisa ada tadi data persebaran COVID? Ya, dari sini hasilnya, dari sini alurnya. Ya, ada orang yang menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu sehingga dihasilkan data persebaran COVID, persebaran yang sedang terjadi saat ini. Persebaran dampak banjir di Papua misalkan, ya, ataupun persebaran dampak letusan Gunung Semeru, ya. Pasti ada data-datanya, pasti ada data yang berupa peta. Gitu. Nah, itu penjelasan dari komponen SIG, ya.
Sekarang Mister akan kasih kamu kesempatan untuk bertanya. Silakan, ajukan pertanyaan. Silakan, Dio. Sir, Ya. itu untuk yang komponen peta yang Mister bilang itu yang seperti yang peta yang dikendalikan oleh orang itu, Mister, dia itu harus diupdate terus. Maksudnya sistem update itu bagaimana, Mister? Update sistemnya kan tiap tahun kan pasti ada update-nya begini-begini itu, Mister. Oke. Nah, misalkan kalau kamu lihat ya, sekarang aja ya Windows di komputermu, Windows itu kan ada kan sekarang itu Windows kan udah Windows 13 kan ya? Windows 13 ada dari dulu kan ada yang namanya Windows XP, Windows 7, Windows 10 begitu. Nah, itu sama juga kalau misalkan ada aplikasi sekarang, misalkan Instagram aja deh, Instagram sekarang aja kalau di HP-mu pasti butuh update nggak sih? Iya nggak sih? Ya, pasti. Nah, sama juga dengan aplikasi yang saya menggunakan, tadi ada aplikasi yang namanya GIS. Nanti Mister akan tunjukin deh, ya ada satu seminar tentang aplikasi itu, ya aplikasi GIS yang menggeluti tentang sistem informasi geografis ini, ya. Dan dari situ juga Mister belajar, oh ternyata belajar geografi itu bukan hanya itu aja. Ya, ternyata belajar geografi itu wow, ada loh sampai ada orang Indonesia sampai belajar di luar negeri hanya untuk cari tahu tentang geografi itu tentang apa sih gitu. Jadi apa ya, bisa katakan bahwa kita ini kurang terupdate gitu ya. Jadi sebagai anak sosial, Mister mendorong kamu untuk punya semangat untuk belajar lebih tentang materi-materi yang menjadi materi pokok di kamu, misalkan geografi, ekonomi begitu. Nah, sama di aplikasi itu juga terupdate terus tuh, ya. Jadi butuh yang namanya updatean terus, ya. Itu dia Mister sampaikan. Jadi aplikasi-aplikasi itu sekarang ya terus tetap diupdate begitu. Ya selalu ada perkembangannya. Ya sama kayak TikTok kamu, sama kayak Facebook kamu, ya. Sama kalau dulu di Instagram nggak ada yang namanya Reels. Sekarang sudah ada yang namanya Reels. Nah, di YouTube dulu di YouTube nggak ada yang namanya YouTube Short, maksudnya bikin video-video pendek begitu. Sekarang sudah ada. Begitu. Jadi itulah ya aplikasi-aplikasi yang sekarang itu selalu orang-orang usahakan diupdate begitu. Ya. Itu ada pertanyaan lagi? Thank you ya Dio ya. Mister. Oke, yang menjadi tugas kamu sekarang adalah silakan cari ya satu aplikasi, ya aplikasi-aplikasi bukan satu deh, ya nanti silakan cari apa saja aplikasi yang sering digunakan di dalam SIG. Ya, itu yang menjadi tugasmu saat ini. Nah, usahakan kamu cari tahu informasi tentang, misalkan kamu cari aplikasi ini, terus kamu belajar, kamu cari tahu gimana cara pengoperasiannya. Ya setidaknya cara menggunakan aplikasi itu dulu deh. Gitu. Nah, itu yang menjadi tugas kamu sendiri. Ini tugas kamu saat ini. Nanti Mister akan bikin template di Google Classroom. Silakan kamu komen di situ. Ya, apa aja aplikasi yang ya digunakan di dalam SIG gitu. Nah, kalau bisa ya nanti Mister akan lihat dulu ya, mungkin nanti kalau ada kesempatan Mister akan download satu aplikasi SIG ini di komputer. Ya kalau bisa kita akan masuk lab untuk pakai aplikasi itu. Tapi kalau misalkan nggak ada waktu ya Mister akan usahakan bikin di kelas saja, ya tunjukin di kelas begitu. Oke, itu saja ya. Nanti setelah itu kita akan kalau sudah belajar tentang komponen-komponennya, kita akan belajar tentang pemanfaatan SIG dalam kehidupan sehari-hari, dalam bidang kehidupan manusia. Ya, misalkan di dalam bidang industri, bidang perekonomian, pangan,
hidrologi ya, nanti kita akan lihat ya. Jadi yang menjadi tugasmu saat ini silakan cari di internet ya aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalam SNG. Itu saja. Ada pertanyaan dari kelas 12 IPS? Ya. Ada? Tidak ada. Silakan nyalakan kameramu. Nyalakan kameranya. Mister akan screenshot dulu. Jadi ini ya, yang masih ada di stay di kelas saat ini, nanti di situ itu yang saya absen ya, yang hadir, yang ada di layar ini. 1, 2. Oke, terima kasih. Jadi setelah ini silakan kerjakan tugasmu. Pak Almosen juga mengingatkan, jangan lupa besok datang ke sekolah buat ambil raportmu. Ya, ambil raport bersama orang tua dan bersama pacarmu. Oke, itu saja. Sebelum selesai, saya persilakan Jennifer pimpin dalam doa. Silakan Jennifer. Mari kita dalam doa. Bapak, sudah selesai semua Bapak, kiranya Engkau memberkati kami agar kami bisa memahami setiap tugas dan berkati Pak Almosen yang sudah mengajar kami. Terima kasih Bapak, dan nama kami sudah berdoa. Haleluya, amin.